Baik, kita sekarang akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dana pensiun. Keunggulan dana pensiun, perlindungan finansial di masa pensiun. Keunggulannya adalah memberikan kepastian pendapatan saat pensiun, membantu memenuhi kebutuhan hidup ketika penghasilan utama sudah berhenti. Contoh kasus, Pak Joko yang bekerja sebagai pegawai swasta mengikuti program pensiun DPLK di sebuah bank. Saat pensiun, Pak Joko menerima pembayaran pensiun bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya, sehingga ia tidak terlalu bergantung pada dukungan keluarga. Kemudian, pengelolaan dana profesional. Keunggulan, dana dikelola oleh manajer investasi profesional sehingga hasil investasi lebih optimal. Contoh kasus, Bu Rina ikut dalam program DPLK dari perusahaan asuransi. Dana yang divestasikan menghasilkan keuntungan sehingga saat pensiun ia mendapatkan manfaat lebih besar daripada sekedar tabungan pribadi. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat tambahan atau proteksi asuransi. Keunggulannya adalah beberapa produk dana pensiun seperti unit link atau dana pensiun dari asuransi menawarkan manfaat proteksi tambahan seperti asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Contoh, Pak Agus memiliki dana pensiun unit link yang tidak hanya menyediakan dana pensiun tetapi juga perlindungan kesehatan. Ketika ia pensiun, ia tetap mendapatkan manfaat kesehatan tanpa biaya tambahan. Kemudian penghematan pajak. Keunggulannya adalah beberapa program dana pensiun menawarkan pengurangan pajak pada penghasilan yang diinvestasikan dalam dana pensiun. Contoh kasus, Bu Tika, karyawan perusahaan besar menikmati potongan pajak pada iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaannya, yang membuat take home pay-nya lebih besar. Nah, kelemahan dari dana pensiun yaitu adalah ada risiko investasi tentunya ya. Namanya investasi pasti akan ada namanya risiko. Ya, risiko investasi itu kelemahannya adalah produk dana pensiun berbasis investasi memiliki risiko yang fluktuasi nilai investasinya. Jika hasil investasi menurun, manfaat pensiun juga bisa berkurang. Ya, karena nama investasi itu kan memang dananya diputar ya, sehingga terkadang memang mengalami kenaikan yang tinggi atau mengalami penurunan ataupun ya stagnan. Ya, contoh kasus, Pak Ali mengikuti DPLK berbasis saham. Ketika pasar saham mengalami penurunan, nilai dana pensiunnya itu bisa turun, sehingga manfaat yang ia terima lebih kecil daripada apa yang diharapkan. Kemudian keterlibatan likuiditas yang kedua ya. Kelemahannya adalah dana pensiun tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu dan pencairannya biasanya baru bisa dilakukan pada saat pensiun atau jika mengalami risiko tertentu. Contoh kasus, Bu Maya ingin mencairkan dana pensiunnya karena ada kebutuhan mendesak, namun ia tidak bisa melakukannya karena pencairan hanya diperbolehkan saat ia mencapai usia pensiun dan kondisi khusus seperti cacat tetap. Ya, terus kemudian potensi nilai yang ketiga adalah potensi nilai manfaat kecil. Nah, ini tergantung dari iurannya. Kelemahannya adalah jika iuran yang dibayarkan kecil, nilai manfaat pensiun juga akan terbatas, yang mungkin tidak mencukupi kebutuhan hidup saat pensiun. Contoh kasus, Pak Yanto hanya mengalokasikan dana kecil ke DPLK-nya. Ketika ia pensiun, manfaat yang diterima tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, sehingga ia masih harus mencari pekerjaan sampingan. Karena Pak Yanto ini memang investasinya atau bayar iurannya DPLK itu memang dananya kecil. Kemudian yang keempat adalah biaya administrasi. Kelemahannya ada beberapa produk dana pensiun memiliki biaya administrasi yang bisa mengurangi akumulasi saldo peserta. Pasti ya, akan ada biaya administrasi itu pasti. Ya, ini mungkin nanti teman-teman bisa menghitung dulu ketika memang teman-teman mau mengikuti DPLK. Contoh, Bu Sari mengikuti program unit link yang memiliki biaya administrasi tinggi seiring waktu. Biaya ini mempengaruhi total saldo pensiunnya sehingga ia mendapat manfaat yang lebih kecil dari yang diharapkan.